Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang XRP. Jadi kita akan membahas, ini ada sebuah laporan dari media yang bernama The Block, bahwa ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan platform Truth Social pada hari Minggu mengumumkan bahwa kelompok kerja kriptonya akan melanjutkan rencana cadangan strategis kripto. Ini para ahli kripto itu terkejut melihat bahwa cryptocurrency seperti XRP dan ADA itu dan bahkan Solana itu masuk dalam daftar tersebut, teman-teman. Jadi penambahan ketiga cryptocurrency ini tidak disambut baik oleh sebagian pihak, meskipun Presiden Amerika Serikat kemudian membuat posting lanjutan untuk menegaskan kembali bahwa Bitcoin dan Ethereum, dua cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, itu juga akan dimasukkan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, ini ada pernyataan dari Donald Trump bahwa sebuah cadangan kripto Amerika Serikat itu akan meningkatkan industri ini setelah bertahun-tahun mengalami serangan dari pemerintahan Biden itu. Jadi, dan dia menyatakan bahwa dia akan memastikan Amerika Serikat akan menjadi ibu kota kripto dunia, teman-teman. Kemudian Donald Trump juga menandatangani sejumlah perintah eksekutif pada Januari untuk mengeksplorasi cadangan aset digital strategis, teman-teman. Namun ada perdebatan, teman-teman, bahwa pernyataan Donald Trump yang memasukkan XRP, ADA, dan juga Solana itu semacam mendelegitimasi, teman-teman. Jadi semacam meremehkan Bitcoin, teman-teman. Jadi dianggap bahwa Donald Trump itu menganggap sepele terhadap Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Namun di sisi lain, dalam perspektif politik, kita tidak bisa menyalahkan Donald Trump, teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini kenapa Cardano, kemudian Solana, dan XRP itu dipilih, karena alasan lebih mendekati alasan geopolitik dan geostrategis. Yang pertama bahwa perusahaan-perusahaan tersebut itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, teman-teman. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Amerika memang berambisi untuk menjadi ibu kota kripto, sehingga kalau untuk Bitcoin dan untuk Ethereum itu bukan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, tetapi untuk Solana, XRP, dan Cardano itu adalah perusahaan kripto yang notabene-nya berasal dari Amerika Serikat, sehingga lebih bisa diatur oleh pemerintah Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian lepas dari apapun perdebatan para pakar, di mana pernyataan Donald Trump itu dianggap meremehkan, mendelegitimasi Bitcoin dan Ethereum, kita akan lihat prediksi lain, teman-teman. Ini ada sebuah postingan dari media yang bernama Pintu News, bahwa ada seorang pakar memprediksi untuk XRP itu akan mampu rally ke $70, teman-teman. Jadi Doug Defender ini memposting, ini adalah seorang pakar di dunia kripto. Beliau memprediksi bahwa dalam jangka pendek ini XRP ini akan menembus harga 5,818, kemudian tembus ke 70-an, teman-teman, 77 atau sekitar $70 atau Rp1.150.000. Nah ini, namun kita lihat apapun yang terjadi, pendapat para analis maupun pendapat para pakar yang menolak untuk XRP dimasukkan ke dalam dana cadangan strategis. Tapi hari ini kita akan lihat secara teknikal, teman-teman, dan kita lihat secara real time. Jadi memang kelihatannya untuk ini, kalau teman-teman yang bermain di dunia kripto pasti juga harus sedikit banyak mengontrol perkembangan
SP500 teman-teman. Jadi SP500 ini adalah indikator atau 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat ini mengalami penurunan teman-teman. Kalau SP500 ini mengalami penurunan, ini biasanya berdampak ke market kripto pun akan mengalami pendarahan. Jadi kalau kita lihat di sini, padahal kemarin sudah naik, ini terseret oleh kondisi perekonomian di Amerika karena SP500 ini menunjukkan 500 perusahaan ternama yang ada di Amerika Serikat. Kalau perusahaan Amerika Serikat ambruk teman-teman, atau kondisi perekonomian di Amerika tidak baik-baik saja, maka dampaknya juga terhadap kripto terjadi teman-teman. Kita lihat di sini XRP juga mengalami koreksi sebesar 16%, diperdagangkan di angka 2,36 US dollar. Padahal kemarin sudah sempat hampir 3 teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di Fibonacci retracement di time frame hari ini, kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, maka menurut saya hari ini adalah saat yang tepat teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita lihat XRP harganya berada di area support kuat, di area golden ratio dari Fibonacci retracement, dan kita berharap agar beberapa saat ke depan itu memang pergerakan sesuai dengan prediksi kita semua. Dan ini kalau kita lihat, ini cukup optimis teman-teman. Dark Defender memprediksi bahwa XRP setelah mengalami koreksi itu akan mencapai harga 5,818 bahkan 77 teman-teman. Di sini kita lihat, di sini targetnya sekitar 77 US dollar, atau kalau kita rupiahkan dibulatkan itu sekitar 1.150.000 rupiah. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli 100 XRP pada saat menembus harga ini, berarti teman-teman memiliki dana sekitar 100 juta rupiah teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, walaupun para pakar industri berdebat, mereka tidak sepakat kalau XRP dan Cardano itu masuk di dalam dana cadangan strategis pemerintah Amerika Serikat, tetapi keputusan menurut saya bukan berada di tangan mereka, tetapi berada di tangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.